Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada satu kegelisahan luar biasa di seluruh dunia sebenarnya. Bahkan bukan hanya dialami oleh umat Islam, tapi umat Muslim mengalami hal itu. Karena apa? Sampai di beberapa negara di Eropa banyak orang tidak berani melakukan kontrak menikah gara-gara nanti kalau punya anakku nanti masa depannya kayak apa. Jadi ketakutan luar biasa ini merambah ke seluruh. Ini berbarengan dengan munculnya globalization, dan tentu saja ini tantangan besar bagi umat Islam karena Rasulullah SAW lahir lalu menghadapi era jahiliyah yang lebih maniak, lebih gelap dibanding saat ini sebenarnya. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan wah akhir zaman ini lebih seru dibanding era Rasul, tapi menurut saya era Rasul lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu kita harus tetap optimis karena Rasulullah SAW membawa nur, ya, kita nur. Beliau sendiri bahkan disebut sebagai An-Nur. Maka itu yang membawa kita tetap optimis terhadap proses regenerasi manusia yang akan datang. Jangan sampai kita pesimis hanya gara-gara ditakuti, wah ini kiamat sudah dekat, ini kayak apa. Orang bisa mencekam dan secara psikologis membuat orang kehilangan rojak, harapan kepada Allah nanti. Nah, oleh karena itu ada satu ayat yang menyeimbangkan semua itu. Dan ayat ini akan berlaku sepanjang zaman. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Ya. Boleh nih ya sambil Oke, boleh. Likaila tak sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nah, saya lupa ini ayat di berapa, nanti tugasnya Mas Mustahidin ini nyari ayat. Likaila tak sau ala ma fatakum, agar Anda tidak putus asa ketika gagal. Ya, itu artinya apa? Kalau di assessment, semua orang yang gagal itu punya kecenderungan putus asa. Ya, begitu juga wala tafrahu bima atakum, tidak bahagia, tidak gembira ketika Anda sukses. Semua orang sukses cenderung bergembira dan memiliki kecenderungan lupa pada Allah. Itu orang sukses. Syukur sebentar, habis itu lupa lagi pada Allah. Nah, ini pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika menyongsong harapan di satu sisi dan ancaman di sisi lain. Maka inilah yang mesti kita seimbangkan. Jadi di Quran itu tidak ada perintah gembira, tidak ada perintah bahagia. Satu-satunya perintah gembira hanyalah al-farhu billah, bergembira pada Allah. Maka di sana ada satu ayat, bul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi ada ayat yang bunyinya bukan fafrahu tapi falyafrahu.
Fal fal yafrahu. Ya. Hah? Oke. Oh ininya nggak naik. Udah gini saja. Ah, fal yafrahu, hendaknya kalian bergembira. Maksudnya apa? Katakan Muhammad, melalui fadl dan rahmatnya Allah. Melalui. Ya, melalui. Bukan gembira pada fadl dan rahmat. Fadl dan rahmat itu adalah nikmat spesial. Kalau di Quran kita kenal yang semua orang pasti baca setiap hari. Kita ulang-ulang. Siratal ladzina an'amta. Allah menggunakan kata nikmat, an'amta. Bukan fadl, bukan rahmat. Kenapa? Nikmat itu adalah fadl dan rahmat juga, tapi secara umum. Secara umum. Tapi kalau nikmat secara khusus namanya fadl dan rahmat. Tapi melalui itu kamu bergembiralah. Gembira pada siapa? Makanya bentuknya muta'addi. Fal yafrahu, bukan fafrahu, gembiralah, bukan. Hendaknya melalui itu engkau bergembira. Gembira pada siapa? Pada yang memberi fadl dan rahmat, yaitu Allah. Nah, ini puncak seluruh kebahagiaan itu adalah engkau Allah. Ini harus dibangun paradigm, karena seluruh generasi milenial yang dicari adalah kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, sesuatu yang diblokir di dalam otak mereka tentang masa depan. Itu sesuatu yang serba indah, asik, nikmat, ini dan seterusnya. Dan itu bahaya. Begitu dia dapat masalah, prek, larinya macam-macam, ke narkoba, ke minuman, wis macam-macam. Itu karena apa? Sejak kecil mungkin dicekoi hal-hal yang nikmat terus. Jadi adiktif di sini yang ada hanya itu. Padahal di Quran, loh, aku ini harus bergembira. Nah, kalau orang mendapatkan sukses, dia lihat nikmat itu adalah sang pemberi nikmat, maka berubah bukan gembira, tapi berubah menjadi syukur. Syukur. Begitu juga kalau dia gagal, ya Allah, ini gagal ini juga caramu mencintaiku. Lalu berubah menjadi sabar. Maka paradigm sabar dan syukur adalah satu tema yang harus kita bangun untuk membangun karakter dari sejak kecil. Sabar syukur itu berimbang. Ya, nah ini ada satu lagi yang itu saya tadi barukan ada tulisan saya lama sebenarnya. Itu sebenarnya tafsir filsafat pendidikan. Mungkin di tafsir-tafsir lain tidak ada. Yang ada hanya di situ, di makalah itu. Karena itu pernah diseminarkan di beberapa perguruan tinggi. Tafsir yang saya tulis khusus surat Al-Alaq sebagai basis filosofi pendidikan Islam ke depan. Itu ternyata di mana? Ya di surat Al-Alaq. Surat yang pertama kali turun. Ya, surat yang pertama kali turun, bukan ayat yang pertama kali turun ya. Kalau ayat yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillah. Tapi kalau surat yang pertama kali turun Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Rasulullah SAW pernah mengalami satu proses yang kita kenal semua. Ini cara Allah mendidik manusia sebenarnya. Pendidikan di era manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allah mendidik pertama kali manusia era Adam. Pertama kali itu yang dididik apa? Asma. Jadi pendidikan mengenai asma. Ini harus kita kenalkan betul ya kepada anak-anak kita. Asma ini. Maksudnya apa ya? Pertama kali tentu saya dulu pernah saya sampaikan ya hal yang sangat
mungkin dimulai kapan sebenarnya pendidikan ini? Dimulai ketika hubungan suami istri. Ya, maka ada satu adab etika hubungan suami istri. Orang harus punya wudhu, harus tetap berzikir dua-duanya sampai selesai. Kalau Allah menakdirkan itu jadi anak, anaknya hebat. Karena bahan bakunya ada Asma. Loh, membangun khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat itu dari sana dulu, dari paling fundamental. Begitu istri hamil, ada doa-doa sebagaimana Siti Khadijah, bukan Siti Khadijah, Siti Aminah dulu, ya, mengandung Rasulullah SAW itu ada doa. Dibaca oleh orang hamil sampai. Itu pendidikan semua. Banyak proses-proses yang sudah tertanam sejak dalam kandungan, lalu sampai para kiai-kiai wali songo dulu membuat apa itu namanya istilahnya selamatan doa ketika usia apa itu 4 bulan, ketika 7 bulan, ketika lahir, ketika akikah dan susah, itu semua adalah ritual-ritual yang sangat berhubungan dengan momen-momen usia pendidikan sebenarnya. Usia pendidikan. Maka Rasulullah SAW sempat membagi kan 3 usia pendidikan. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Tugas kita meneruskan 7 tahun keempat itu apa, 7 tahun kelima itu apa, 7 tahun keenam apa, 7 tahun sampai Rasulullah usia 63 tahun itu kalau dibagi ya 9 kali 7 ya, itu ada usia-usia didik sebenarnya yang harus artinya begini, oh pendidikan itu ya sampai mati ada pendidikan, cuman silabusnya yang harus berbeda. Itu silabusnya berbeda. Nah, ini. Nah, pendidikan pertama kali yang dididikkan oleh Allah kepada manusia itu asma. Allah menyebutkan wa'allama Adamal asma. Ya, Allah mengajari asma kepada Adam. Asma apa ini? Nah, pertanyaannya begitu. Itu. Yaitu satu asma-asma ilahiyah, al-asma al-ilahiyah, asma-asma al-makhluqat, al-mukawwanat, makhluqat. Jadi nama-nama makhluk semuanya, spesies makhluk, misalnya ini air. Air itu terdiri dari sekian atom nuklir, jenis, zat apa saja. Dan nama-namanya itu disampaikan kepada Nabi Adam oleh Allah. Jadi Nabi Adam itu seorang saintis yang tiada tara. Dan sekaligus nama-nama Allah di balik seluruh spesies-spesies tadi yang berkembang tadi. Jadi misalnya daun, ada nama Allah apa di daun itu, di urat-urat daun ada nama Allah apa, di detil-detil zat daun ada nama Allah apa, di kimia daun ada nama Allah apa. Jadi begitu Nabi Adam melihat daun itu zikir. Zikir. Oh. Jadi seluruh alam semesta ini tidak menjadi hijab antara Adam dengan Allah. Kita lihat gunung, aduh indah sekali ya. Sudah jadi hijab gunung itu antara kita dengan Allah. Kita menikmati gunung, indahnya gunung 2 jam. 2 jam kehilangan Allah, ya enggak? Allah di mana 2 jam aku menikmati keindahan ciptaannya ini tadi?
Inilah makanya Allah mengajari zikrul asma sebenarnya. Zikir mengenai nama-nama Allah itu pertama kali yang diajarkan secara spiritual kepada Nabi Adam dan secara saintis juga kepada manusia pertama yaitu Nabi Adam. Berpadulah antara spirituality dengan intellectuality ya yang melahirkan kelak menjadi sempurna. Perjalanan asma ini mengalami satu perjalanan dari satu nabi ke nabi lain. Ya, asma ini nyampe ke hadapan Rasulullah SAW sempurna. Karena sempurna, nah, beda lagi. Wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi tidak lagi wa'allama Muhammadan asma'a gitu enggak. Allah ngajari asma-asma kepada Muhammad tidak begitu bunyinya, tapi langsung Iqra. Langsung baca Muhammad. Karena sudah sempurna. Baca. Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena Rasulullah istighraq. Istighraq itu tenggelam. Ya, orang tenggelam dalam lautan dan tidak bisa berenang, gitu ya. Dan tidak bisa caranya tenggelam. Pertama kali tenggelam, dia tidak akan pernah bisa cerita tentang tenggelam. Ya, orang nggak bisa renang juga ketika tenggelam nggak bisa, mentas baru bisa bercerita dia. Tenggelam tuh begini di dalam air itu kayak begini dan seterusnya. Ini tenggelam dalam lautan cahaya asma-nya Allah Kanjeng Nabi. Beleng. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Baru dilanjutkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah seluruh kehidupan ini. Ya, karena seluruh kehidupan ini Al-Quran sebenarnya. Seluruh kehidupan ini ayat Allah semua. Bacalah. Tapi bismi rabbik dengan nama Tuhanmu. Rasulullah membaca akhirnya. Allah. Gemuruhlah Allah sampai beliau gemetar. Seperti kedinginan. Karena full Allah. Full Allah. Nah, mungkin penjelasan tafsir ini hanya ada di tafsir tasawuf. Itu ya. Di tafsir-tafsir lain, mana kan? Gimana menjelaskan Nabi gemetar itu kayak apa? Lalu pulang, zammiluni, selimuti aku. Ya, diselimuti. Maksudnya apa? Ini kalau secara rohaniah Rasulullah dibuka, maksudnya selimuti aku, tutupi aku. Gemetar memang secara physically, karena apa? Dibuka semua rahasia Allah di balik seluruh ayat-ayat ini kepada Rasulullah. Tutupi. Dengan apa? Bisyariah, dengan syariat. Syariat itu nutupi sebenarnya. Ya. Tapi memang itu simbolnya adalah selimut. Khadijah, selimuti aku. Nah, ini Rasulullah Allah sudah gemetar. Maka suatu ketika seseorang bisa saja berzikir mengalami seperti itu. Anda berzikir, wih, ini kok mencekam, menggetarkan sampai gemetaran, sampai kedinginan, sampai mungkin orang ini jantung mau copot atau gimana, bisa jadi begitu. Nggak taunya itu gemuruh asma Allah. Ismu Rabbik apa? Allah. Maka pertama kali yang kita kenalkan kepada anak-anak adalah Ismudzat. Ismudzat, nama zat Tuhan kita yaitu Allah. Allah itu nama bagi zat
satu-satunya Tuhan, itu Allah. Nah, di dalam Allah ini seluruh asma dan sifat Allah di Asmaul Husna maupun asma-asma yang di luar Asmaul Husna yang kita kenal maupun itu mengorganisir di sini semua. Mengorganisir. Jadi dahsyatnya ismudzat, lafaz Allah itu. Maka itu yang kita zikirkan. Allah, Allah. Itu karena begitu seseorang itu menyebut Allah, itu seluruh habis sebenarnya. Habis. Karena seluruh asma, af'al dan sifat itu masuk semua di sini. Maka jangan coba-coba memanipulasi bunyi Allah ini untuk kepentingan nafsu kita. Wah, bisa gawat ini. Nih, ini yang pertama kali yang disebut oleh Rasulullah SAW usuluddin, bukan usuluddin, ma'rifatullah. Jadi asluddin, ya, akar daripada agama itu adalah mengenal Allah. Maka saya seringkali menganjurkan begitu Rasulullah begitu anak lahir adzan, habis adzan iqamah, habis itu apa? Kalimat pertama kali yang terus kita sampaikan, kita bisikkan kepada si bayi itu adalah Allah ini. Allah, Allah, Allah. Sampai si bayi ini bisa bicara. Pertama kali dia bisa bicara, bukan mama, bukan papa, tapi Allah. Itu ketika dia hidup nanti jadi remaja, hidup di alam ibarat itu brong banget hidupnya, gitu. Di barat sana misalnya, dia tetap memiliki kepekaan dengan Allah luar biasa, nggak hilang-hilang. Ya, nah itu. Nah dari situ mulailah tentu ini proses-proses perjalanan membangun karakter. Karena itu kalau Rasulullah menyebut ajari anakmu sholat di usia 7 tahun, jangan kau pukul anakmu sebelum usia 10 tahun. Itu artinya apa? Usia 7 tahun pertama ini usia peneladanan, kita ikuti. Usia kegembiraan, kebahagiaan, tetapi kita tanamkan. Kalau toh pun ada lagu-lagu yang mengarah kepada Allah, kepada tauhid. Maka di surat Luqman itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi soal ibadah, soal tauhid ini dan rasa berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya gimana? Rasa berbakti itu akan muncul ketika masa kecil bayi sampai 7 tahun itu dirasakan kasih sayangnya si anak ini. Si anak akan merasakan. Jadi merasakan betul ketika berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana ya Allah kasihanilah ibu bapakku seperti dia mengasihaniku di waktu kecil. Orang yang berdoa merasakan kasih sayang di waktu kecil itu kalau dia dulu di usia mulai lahir sampai usia 7 tahun benar-benar merasakan kasih sayang. Nah ini baru di usia 7 tahun kita didik betul disiplin. Ayo sholat, ini begini caranya, ini dan seterusnya. Nah, dan itu pun tidak boleh ada punishment fisik sebelum usia 10 tahun. Kenapa? Usia 7 sampai 10 tahun ini, 7 sampai 10 ini adalah usia pembentukan. Dibentuk, dibangun betul. Dibangun. Ini harus lembut bangunnya, bangun. Orang yang di sini ada satu rahasia, orang yang asalnya bercita-cita jadi insinyur misalnya, tiba-tiba di usia ini Anda bisa berubah. 7 sampai 10 tahun ini.
kamu jadi ustadz saja, gitu misalnya. Bisa di sini. Atau enggak, kamu jadi petani saja. Bisa di sini. Bahkan sebenarnya 7 sampai 7 tahun kedua 14 tahun, ini artinya 10 sampai 14 ini sebenarnya usia yang disebut prabaligh. Kalau dalam bahasa agama murohik. Murohik. Usia murohik ini adalah usia yang sudah hampir jadi, makanya boleh dipukul. Tetapi yang penting tidak melukai. Ini kok mau melenceng anakku nih. Usia di atas usia 10 ke atas kok mau harus ada. Kalau enggak, nanti pas setelah 14 tahun ini sudah jadi. Karakter sudah jadi. Karakter sudah jadi. Maka cara mendidik 14 sampai 21 tahun tidak bisa lagi kita marah, kita ngamuk-ngamuk, nggak bisa. Harus bersahabat kita, diskusi. Nggak bisa. Harus, karena apa? Dia sendiri sudah jadi, dan sudah jadi, ibarat bahan baku udah jadi nih anak. Setelah balik, maksudnya balik itu usia jadi sebenarnya. Jadi nih, jadi. Wis. Nah, anak harus diajak bicara hal-hal yang rasional. Kalau toh pun ada kesadaran, dia harus kesadaran dari dalam dia sendiri. Gitu. Ini kan usia SMA ya, kira-kira SMA sampai mahasiswa, sampai lulus. Itu usia sudah jadi. Dia sedang mencari dirinya. Apa idealku, idolku siapa? Ini terjadi. Kita harus sering diskusi. Seperti sahabat. Nah, ini juga tidak bisa kita kemudian membuat larangan begini-begini, nggak bisa. Harus persahabatan kita. Harus nah, nanti usia 21 tahun sampai 29 tahun beda lagi. Itu usia yang kalau dia harus merubah dirinya, harus benar-benar sadar dari sini dia sendiri, dan mulai ada riyadhahnya. Kamu harus zikir sekian kali, harus baca ini sekian kali. Itu kenapa di dalam dunia tarekat sufi itu ada usia-usia riyadhah. Itu nggak bisa, soalnya kalau orang itu diceramai saja setiap hari, nggak bisa juga. Nah, ini adalah gambaran-gambaran pertama kali yang jangan sampai. Nah, yang kedua, karena di balik asma itu ada apa sebenarnya? Sebenarnya di balik asma itu ada apa? Di balik asma ini sebenarnya ada nur. Aksentuasi nur menjadi apa? Menjadi hikmah. Ya, hikmah akan melahirkan al-ulum, pengetahuan. Ini gradasinya, ya, gradasinya. Oh, ilmu ini punya nasab ternyata, kan gitu ya. Berbeda dengan di barat. Induk ilmu pengetahuan adalah filsafat, gitu ya. Ditanya induk filsafat apa? Ya udah selesai, gitu. Oh, rupanya ada hikmah, ada nur, ada asma. Dan asma ini adalah soal tauhid semua. Akhirnya. Ini gradasi pengetahuan. Ya, maka seluruh, masih ada ini enggak? Yang agak tebal tintanya. Maka seluruh proses orang tholabul ilmi mencari ilmu mulai TK sampai perguruan tinggi nih, haruslah memiliki kesadaran, ya Allah, aku ini mencari ilmu itu dalam rangka bertauhid, dalam rangka taqarruban ilallah, untuk lebih dekat dengan Allah.
Nah, tanpa itu ilmu yang dia cari nanti akan kehilangan manfaat dunia akhirat namanya. Ya, ini yang disebut ulumun nafi. Ya, ilmu yang manfaat. Ilmu yang di situ ada kesadaran hikmah yang mendewasakan batinnya. Dia mengenal nur. Oh, ini nama-namamu semua ya Allah dalam rangka aku bertauhid. Maka seluruh ilmu, aku mencari ilmu ini dalam rangka aku lebih dekat kepadamu. Ilmu apa saja, matematik, fisik, biologi, agama, dalam rangka taqarrub untuk lebih dekat kepadamu. Tanpa itu, ilmu ini nggak akan bermanfaat. Ilmu ini akan menyiksa diriku. Ilmu yang tidak manfaat itu akan menyiksa diri kita besok di akhirat. Kita akan digebuki oleh ilmu itu. Apalagi ilmu itu berubah menjadi destruktor, penghancur terhadap kemanusiaan. Wah, itu karena apa? Tidak ada nurnya ilmu itu. Ini harus diingatkan kepada anak-anak kita. Kamu ini kuliah, kamu ini bukan soal karir. Itu semua iya. Tapi di hatimu, maka aplikasinya, ini aplikasi. Contoh paling sederhana di keluarga kita, kalau anak-anak kita berangkat sekolah, saya selalu menyarankan salim ya pada kedua orang tua. Baca istighfar 21, sholawat Nabi 21. Nawaitu tholabul ilmi, mencari ilmu untuk meraih ridhonya Allah. Dah. Baru boleh berangkat. Khususnya ibunya dengarin, istighfar, ayo. Sholawat ya. Dah, doa berangkat. Tiap hari. Ya. Kalau 6 tahun dari SD kelas 1 sampai kelas 6, anak Anda tiap hari berangkat sekolah, istighfar 21, sholawat 21, nawaitu lillahi ta'ala, itu akan terbangun sebuah karakter yang sangat peka terhadap itu tadi, tauhid Allah. Jadi nggak ada ceritanya, oh ini waktu zuhur, ayo sholat, ntar dulu main handphone, main game, nggak ada itu nanti. Ya saya sholat-sholat aja deh. Itu karena setiap hari begitu. Nah, dan apa saja tetap harus dikontrol, namanya usia-usia dikontrol pendidikan, ya. Pegang apa, memulai apa saja, ayo baca basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ngambil sendok, bismillahirrahmanirrahim. Nanti makan ya bismillah lagi, nggak apa-apa. Karena apa? Rasulullah menyebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul 'alim. Maka dengan menyebut nama Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim atau Allah di balik apa saja, la yadurru, tidak akan membahayakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apapun ancaman bencana di dunia ini akan datang ketika asma ini sudah mulai mengalami krisis. Kesadaran hadirnya asma Allah di balik apa saja mulai krisis. Itu jadi kegelapan. Nah inilah. Jadi apa saja, bahkan dulu ada seorang kiai. Ini cerita agak klenik ya, maaf ya. Tapi ini cerita nyata ini. Ada seorang, saya diceritain sendiri oleh sang kiai itu. Suatu ketika dia ke alam lain, yaitu alamul jan, alam jin, yaitu di laut selatan. Dia disambut dengan pesta luar biasa. Pesta luar biasa, makanan, tari-tari, indah sekali. Makannya
enak-enak sekali, baunya enak semua. Tapi sang kiai ini selalu ketika udah tahu, wah ini lain. Apa yang terjadi? Begitu dia mau menyentuh makanan itu, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, berubah menjadi tengkorak manusia. Begitu. Bismillah, jadi bangkainya siapa? Itu orang-orang yang cari ngikut mereka itu. Akhirnya menjadi begitu-begitu di sana. Cuman gara-gara basmalah loh ya. Bismillah. Makanya Bismillah itu luar biasa. Itu pendidikan awal. Memulai apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta ini. Bareng dengan bunyinya basmalah. Begitu basmalah itu berbunyi, alam semesta ini jadi. Bareng dengan kun fayakunnya Allah. Bismillah itu. Sedangkan manusia ini hidup ini mengalami reproduksi terus-menerus, revolusi terus-menerus dalam diri kita. Evolusi terus-menerus. Di dalam diri kita nggak ada yang tidak baru. Semua baru. Setiap detik ada yang baru terus semua. Kuku kita setiap detik baru. Berbeda dengan 1 detik yang lalu kuku kita ini. Baru terus. Nggak ada yang terulang. Maka iman hati kita harus baru terus. Sampai Rasulullah menyebutkan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu apa? Refresh spiritual kita. Tanpa itu, ya Allah, hidup ini menjenuhkan, hidup ini mengecewakan, hidup bisa begitu. Itu harus di-refresh terus. Nah, karena hidup ini terus baru dan kita sedang ketinggalan oleh perjalanan sang waktu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mengenai proses-proses kita mendidik agar ulumun nafi. Apa ilmu yang manfaat? Makanatil khosyah ma'ahu. Yang disebut ilmu yang manfaat manakala ilmu itu menumbuhkan khosyah. Apa khosyah? Al-khosyah. Khosyah itu adalah rasa takut penuh cinta. Antara di sini ada mahabbah, tapi juga ada khauf. Ya, ada cinta juga ada takut. Tapi takutnya bukan karena seksa. Takutnya kalau takut aku tidak engkau cintai Allah. Sudah begitu. Nah itu namanya khosyah. Maka di Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang memiliki khosyah, takut dan cinta adalah para ulama. Para ulama mana? Ulama billah. Ya. Ini para ulama, al-ulama billah. Bukan ulama label, juga bukan ulama organisasi. Gitu ya, wah ini maaf, misalnya, Nahdlatul Ulama, oh ini orang yang jadi pengurus pasti ulama semua. Enggak. Majelis Ulama, oh ini kumpulan para ulama. Enggak. Itu namanya ulama organisasi. Ya. Begitu juga, wah ini bergelar tiba-tiba bergelar Kiai Haji, oh pasti ulama? Belum tentu. Ulama yang memiliki ilmu pengetahuan mendalam tentang agama, tapi memang dia ulamanya Allah dan memiliki ini karakteristiknya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini, selama melahirkan khosyah kepada Allah, itu namanya ulumun nafi, ilmu yang manfaat. Maka Imam Ghazali tidak membagi ilmu umum, ilmu agama, enggak. Ilmu manfaat atau tidak manfaat, sudah, tidak, gitu aja. Ilmu apa saja? Oh saya belajar kitab Pak, Quran, hadis sampai hafal semua. Enggak taunya enggak manfaat bagi dia. Dan tidak menumbuhkan khosyah kepada pemilik pengetahuan itu. Ya enggak manfaat namanya.
Tapi dia belajar pertanian ini. Dia sangat khosyah kepada Allah di balik pengetahuan. Manfaat itu. Jadi ini untuk merekonstruksi kembali motivasi kita belajar, motivasi kita mendidik, motivasi orang memiliki cita-cita, harapan. Oke, terakhir, semua orang punya harapan. Ya, mana nih? Satu lagi nih, yang kosong nih. Pak Mustahidin, masih ada yang kosong nggak? Tulisan saya gede-gede soalnya. Nah, ini aja, nggak apa-apa bawahnya ini aja. Nah, baik, gini. Apa yang disebut harapan itu sebenarnya disebut dengan ar-roja. Roja, harapan. Dengan Allah memberi harapan, karena dengan harapan manusia itu bangkit dan semangat. Rupanya harapan ini memiliki level-level di dalam Al-Quran. Harapan pertama itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Harapan mereka berharap mendapatkan sebuah bisnis, ya, aktivitas bisnis dengan Allah yang tidak pernah bangkrut. Apa itu? Yaitu pahala di akhirat. Jadi istilah mungkin nanti, wah saya sudah bisnis sesuai dengan syariat Pak, ini, kok bangkrut Pak? Padahal Tuhan menyebutkan tijaratan lan tabur, bisnis yang nggak pernah bangkrut. Itu di akhirat, itu ya. Maksudnya yang disebut bisnis dengan Allah itu adalah berbuat amal baik, taat, nanti pahalanya di akhirat. Itu pasti nggak pernah bangkrut di akhirat. Nah, ya. Tapi ini bisa naik. Aduh, kok pahala apa sih yang tersembunyi di balik pahala? Sampean mungkin pernah bertanya, isinya pahala itu apa ya? Itu ya, kira-kira apa isinya pahala? Anda selidiki. Isinya fadl dan rahmat ternyata dalam pahala itu. Maka naik lagi harapannya. Yarjuna rahmata rabbih di Quran. Harapannya sekarang rahmatnya Allah. Aku hanya ingin rahmatmu saja Allah. Hidup ini ingin rahmatmu. Lama-lama mikir. Aku kepengen ketemu yang empunya rahmat ini. Ya gitu. Naik lagi imannya ini. Makomnya ini. Famangkana yarju liqa'a rabbih. Ya gitu di Quran. Siapa yang berharap harapannya bertemu Tuhannya, fal ya'mal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya Allah, kalau begitu aku harus melakukan taat amaliyah yang ikhlas betul. Aku baru ketemu Tuhan. Rupanya dia terus melakukan dengan keikhlasan. Aku kepengen ketemu yang siapa nama Tuhanku ini. Nama Tuhanmu Allah. Aku kepengen ketemu Allah. Aku harap aku sekarang Allah saja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ada teladan baik bagi Kanjeng Nabi yang harus kita ikuti. Tapi siapa yang bisa mengikuti Kanjeng Nabi? Liman kana yarjullah, orang yang harapannya adalah Allah. Tapi kalau harapan kita masih pahala, masih surga, masih ini, masih itu, angel, berat mengikuti Kanjeng Nabi itu. Ya, kan ada, ngikut jadi umatnya Kanjeng Nabi kok abot banget. Itu saja ya. Ini lagi, habis itu ini, habis itu berjuang ini. Kenapa? Harapanmu belum Allah. Sebenarnya begitu saja. Karena di Quran itu dijelaskan liman kana yarjullah. Orang yang ya Allah, harapanku adalah Engkau Allah.
Seluruh kau ciptakan, ini dunia, ini akhirat, ini surga, toh dalam rangka wa anna ila rabbikal muntaha. Seluruh akhir tujuan adalah engkau sendiri, Allah. Kan begitu. Ya Allah, harapanku engkau. Itu enteng ikuti Kanjeng Nabi. Wa dzakarallah wal yaumal akhir, harapannya adalah hari akhir. Maksudnya hari akhir itu adalah apa? Adalah hari-hari ilahi. Hari ilahi itu sudah tidak ada dunia, tidak ada lagi akhirat. Adanya ya Allah saja. Wa dzakarallah katsira, dan orang yang terus-menerus berzikir. Ya. Puncak harapan itu, puncak harapan. Di Quran itu kan berlevel-level harapan. Berkali-kali Allah menyebut kata roja, yarju. Nah, baik, mungkin ada diskusi, silahkan. Jodoh-jodoh ya. Mendem kok. Baik, Bapak sekalian, dari pemahaman yang disampaikan oleh baik Pak Hilman kembali, mudah-mudahan bisa memantik kita semua, itu dimana proses pendidikan itu bukan ketika TK, SD, SMP, dan selanjutnya. Bahkan pendidikan adalah sejak mulai proses akan dibentuknya, atau bahkan ada yang mengatakan sebelum kita akan menjadi suami istri, itu sudah direncanakan pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa pendidikan harus terus didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemanapun pendidikan pun harus punya karakter tauhid, karakter yang punya kedekatan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk diskusi lebih lanjut, bagus sekalian, barangkali ada hal-hal yang sifatnya praktek, ada sifatnya pengalaman pribadi dan lain sebagainya, baik berkenaan dengan dunia pendidikan karakter ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya, silakan bagus sekalian sharingkan di forum ini. Baik, ada bagus sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Yang ingin saya katakan, kita semua punya harapan, punya ilmu, tapi anak-anak juga punya harapan, punya kemauan, punya ilmu. Yang saya tanyakan, bagaimana menyatukan harapan kita dengan harapan anak tadi. Karena ilmu kita beda, harapan dia beda. Dia kan inginnya ibu yang baik itu, yang masih dia pergi kemana aja, yang masih kebebasan. Mungkin karakter dia seperti itu. Sementara kita beda lagi. Jadi mungkin yang saya tanyakan bagaimana supaya dia mengerti apa yang di pikiran kita juga bisa mengerti apa yang di pikiran dia. Baik, silakan lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau nanya yang pertama kali tadi pembukaan ada ayat yang berkaitan dengan agar kita tidak putus asa, tadi yang agar Anda tidak putus asa bila gagal atau jangan biar bila itu surat apa yang pertama. Yang kedua tadi yang 4 level roja dalam Al-Quran itu saya takut salah juga, level 1, 2, 3, 4-nya bisa diulangi, mungkin pendek aja level 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi mungkin 3 untuk sesi pertama. Oh, ada yang lain, silahkan mungkin 1 dulu sesi pertama, kalau nggak ada kita bahas dulu. Ya. Saya cari ayat di Quran.
Likaila tak sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Insyaallah. Ya. Al-Hadid. Al-Hadid. Oke. Al-Hadid 23, Bu. Oke. Al-Hadid 23. Oke. Baik. Sama tentang harapan anak dan kita apalagi di era sekarang dahsyat ini karena anak Betul. sumbernya dari berbagai. Jadi kalau kita survei seluruh generasi sekarang, tingkat konflik anak-anak remaja dengan orang tuanya itu mengalami tingkat seirama dengan konflik-konflik sosial di era modernisasi yang sedang berubah. Ya, itu juga antara lain dipicu di tingkat yang paling dini, yaitu di tingkat keluarga. Itu konflik tertinggi bisa jadi muncul dari anak dan orang tua. Maka Al-Quran memberikan satu penegasan begini. Sekali lagi suratnya saya juga lupa, nanti cari ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu itu bisa jadi cobaan. Satu. Ada lagi ayat la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak membuat engkau lupa berzikir mengingat Allah. Artinya apa? Antara harta dan anak itu seimbang. Ekonomi dan keluarga ini yang hubungan dengan anak ini sumber konflik, gitu, sumber konflik. Nah, maka kita memang harus memberikan satu titik pandang di usia remaja tadi, usia yang kita harus sering berdiskusi dengan mereka. Ya, seperti anak maunya begini, kita soal cara berpikir secara, jadi begini, kepalamu boleh berbeda tapi hatimu harus tetap ada di dalam sebuah landasan yang benar. Landasan tauhidnya benar, cara pandang keagamaannya benar. Soal kamu mau jadi apa silahkan. Yes. Bahwa mereka semua anak di usia remaja pengen bebas semua. Pengen bebas. Semua orang tua melihat anaknya ketika remaja pengennya ngawasi semua. Gitu ya. Itu satu proses-proses yang tapi caranya gimana? Sering ketemu, berkomunikasi yang bagus, berdiskusi apa saja ini, sekadar menanyakan tadi PR-mu apa, sekolahan ada, suruh dia banyak bercerita. Anak harus banyak bercerita kepada orang tuanya di usia-usia remaja. Gitu. Nah, kita berdiskusi dan kita tidak boleh jangan ini, jangan itu. Di usia remaja itu kita memberikan contoh pemikiran ini begini, ini begini. Kamu bisa kan? Kamu bisa mengambil pilihan mana yang bagus. Insya Allah. Tapi jangan lupa didoakan. Jadi soal komunikasi terutama. Ini di Quran disebutkan, itu di surat Ali Imran ayatnya saya lupa. Ya, bunyinya begini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fadzon ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka dasarnya komunikasi itu pada siapa saja, terutama pada anak, itu rahmah, kasih sayang. Yang kita hayati ini kasih sayang darimu Allah, rahmat darimu. Maka lintalahum,
kamu akan lemah lembut pada mereka. Ini kepada siapa saja, sebenarnya bukan hanya pada anak ya, kepada suami, kepada istri, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada mitra kerja. Rahmah. Harus ada kasih sayang. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi, kalau engkau keras kepala dan keras hati, ya wes, nggak apa-apa. Keras kepala dan keras hati, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sisimu. Ya. Kenapa orang pada lari dari lingkungan kita? Karena kita keras kepala dan keras hati. Keras kepala dan keras hati itu isunya pokoknya, kalau nggak begini pokoknya, wah ini udah bubar itu. Itu ya. Nah, ini ada kelanjutan ayat ini. Apa tindakannya sekarang? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Anak mungkin harus dimaafin, anak itu. Nggak cukup dimaafin anak. Wastaghfir lahum, mohonin ampunan pada Allah dosa-dosa dia. Kita istighfar, ya Allah, ampuni juga dosa anakku, Allah. Harus gitu. Baru wasyawirhum fil amri, ajak bicara dia. Jadi sebelum bicara sama anak, ya sama siapa saja sebenarnya. Satu, kasih sayang, memaafkan, ada 3, memohonkan ampunan pada Allah. 3 ini. Maka komunikasi kita ada nurnya nanti. Kita mau rapat ini misalnya, ya Allah kasih sayang di sini kepada seluruh peserta rapat. Yang kedua, maafkan seluruh kesalahan peserta rapat. Misalnya, ketiga, ya Allah ampun dosa-dosa para peserta rapat nanti ya Allah. Tapi kita sendiri istighfar, baru kita adakan rapat. Itu keputusannya insya Allah ada nur dan barokah. Tapi DPR nggak ada begitu, itu nggak ada. Kalau ada, dasar. Hah? Indonesia keputusannya dasar. Yang kedua apa tadi? Tidak putus asa. Oh ya, tenang. Ya betul, ini tadi ayat ini. Jadi ini memang ayat begini. Hidup ini fluktuasinya tinggi sekali, naik cepat. Dan ini adalah rating takdir Allah. Takdir Allah, dus bahagia, tuh susah, gitu. Bahagia lagi, cepat sekali. Faktanya begitu, ya. Mulai tadi pagi sampai sekarang, Anda tadi mungkin seneng tuh, habis itu susah, nangannya apa, ada info apa, habis itu gembira lagi, susah lagi, serius ini lagi, wah gembira lagi sebentar, susah lagi. Hidup kita, dan itu kita lalui bertahun-tahun, tidak terasa. Bertahun-tahun. Mestinya kita ambil pelajaran. Kalau kita lagi susah, iya, sebentar lagi pasti gembira aku. Kalau lagi gembira, jangan keburu gembira, tenang-tenang aja. Habis ini ada susah loh. Jadi seimbang lagi. Nggak lupa diri maksudnya. Jadi seimbang, itu namanya wasatiyah. Moderasi di dalam dunia spiritual itu begitu. Dunia fikih, dunia tauhid sudah dimunculkan. Dunia rohani belum kan? Wasatiyah secara spiritual itu kayak apa ya? Ya kayak itu tadi. Likali lata sulam satu, la tafrahu bima ataku. Maka Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam, beliau bermunajat, oh Tuhan, bagaimana dengan perubahan aturanmu yang begitu cepat membuat para arifun, orang-orang yang mengenalmu, tidak pernah gembira ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal para arifun itu ingin sesuatu terjadi, enggak gembira sama sekali.
karena sebentar lagi juga hilang, katanya gitu. Kalau gagal tek juga nggak bakal, susah, sebentar lagi dapat dia. Dan kita juga begitu. Sebenarnya begitu. Ya. Maka oleh Allah kita itu di breakdown dengan istighfar. Sudah istighfar kita. Istighfar itu orang yang susah menjadi paling tidak turun 50% susahnya. Orang yang gembira juga turun kegembiraannya. Berubah menjadi syukur, susahnya berubah jadi sabar tadi. Gitu loh. Astagfirullah. Nah. Jadi itu